wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari dengan NIM 23051023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait analisis kasus rahasia dagang untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Yulia SHMH. Latar belakang dari kasus ini ada 4. Yang pertama adalah KFC memiliki resep 11 bumbu rahasia sebagai kunci sukses perusahaan tersebut. Yang kedua, mantan karyawan berupaya membocorkan resep ke pihak luar. Ketiga, KFC mengambil langkah hukum untuk mencegah kebocoran informasi terkait resep rahasia tersebut. Dan yang terakhir, setelah serangkaian penyelidikan yang mendalam dan alat bukti yang memadai, mantan karyawan ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya adalah analisis kasusnya. Tindakan si mantan karyawan tersebut dianggap sebagai pengungkapan tanpa izin terhadap informasi rahasia perusahaan yang secara langsung melanggar hak eksklusif perusahaan. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, jika terbukti bahwa informasi tersebut sengaja dibocorkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, maka unsur kesengajaan dan niat jahat telah terpenuhi untuk menerapkan sanksi di dalam pasal 17 tersebut, yaitu sanksi pidana. Mantan karyawan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap etika profesi dan loyalitas terhadap perusahaan, karena setiap karyawan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk dapat menjaga kerahasiaan perusahaan yang telah menjadi bagian dari komitmen kerja. Apalagi jika sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tindakan bocorkan rahasia dagang tidak hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan serta hubungan profesional yang seharusnya dijaga selama dan setelah masa kerja seorang karyawan. Nah, syarat rahasia dagang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ada 3 diantaranya tidak diketahui publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1, KFC memenuhi ketiga syarat rahasia dagang sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi berupa miliaran dolar dan perusahaan konsisten menjaga resep itu dengan sistem keamanan yang ketat. Si mantan karyawan tidak memiliki hak untuk menyebarkan rahasia dagang karena sudah bukan bagian dari perusahaan KFC. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, setiap orang yang tanpa hak mengungkapkan rahasia dagang dianggap melanggar hukum. Tindakan mantan karyawan ini yang membocorkan kepada pihak lain dapat membuka peluang bagi pesaing untuk meniru produk KFC yang merugikan secara finansial serta rusaknya reputasi perusahaan. Tindakan mantan karyawan yang mengungkapkan dengan sengaja rahasia dagang milik perusahaan dapat dianggap sebagai pencurian informasi perusahaan, dan dalam hal ini dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata termasuk denda dan penjara. Nah, dari pemaparan yang saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 pelanggaran di dalam kasus rahasia dagang yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait potensi kerugian ekonomi akibat kebocoran resep rahasia. Nah, pelanggaran yang kedua adalah melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait penggunaan rahasia dagang tanpa hak dan melanggar hak eksklusif perusahaan KFC. Yang ketiga adalah melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait perbuatan merugikan pemilik rahasia dagang. Yang keempat melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait sanksi pidana bagi pelanggar rahasia dagang. Nah, yang kelima adalah pelanggaran perjanjian kerahasiaan atau NDA yang ditandatangani setiap karyawan sebelum masuk di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang keenam adalah pelanggaran etika dan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir adalah potensi pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat. Dengan ia membocorkan rahasia tersebut, maka itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan lain untuk meniru perusahaan KFC tersebut. Terima kasih. Audio Jungle.